I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin salah satu. Kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang zina. Zina itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, cara menghindari zina itu ada banyak. Yang sebenarnya itu kayak kita menutup aurat, menghindari tempat-tempat yang bermaksiat kayak gitu. Terus kayak kita tuh menjauhi hal-hal yang menunjukkan kita mendekati zina dan lain-lain. Apakah ada lagi? Saya tanya dampak zina. Dampak zina itu kayak kita kehilangan kehormatan kita, harga dan harga diri kita di masyarakat. Kita kayak diasingkan. Nanti udah dijelasin, apakah ada yang ditanyain? Hukum zina menurut hadis riwayat Al-Bukhari itu dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan juga diasingkan selama setahun. Kalau ibu sudah habis, jangan keluar dulu ya. Buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak tahu kalau cita-cita nggak bunuh itu adalah perbuatan zina. Kalian nggak pernah nonton video tentang jalur zina ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena Allah kita bisa hadir di acara yang insya Allah diberkahi dan penuh dengan manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina di lingkungan sekitar sudah dianggap menjadi fenomena umum, bahkan dianggap wajar oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Tak hanya itu, terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut: wahai pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Larangan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan seorang muslim yang menjaga dirinya berupa surga. Tapi sekarang banyak orang muslim yang tidak malu melakukan zina, malah diumbar-umbar di sosmed. Dan banyak lagi lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan hukum bagi orang-orang yang berzina. Dalam surat An-Nur ayat 2 disampaikan bahwa pelaku zina layak mendapat hukuman berupa hukum cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bentuk zina ada berbagai macam. Beberapa di antaranya yakni zina mata, zina mulut, dan zina hati. Zina mata bisa menjadi zina ketika kita atau seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan yang senang. Sedangkan zina hati
Zina hati itu ketika kita memikirkan atau menghayalkan seseorang atau lawan jenis dengan perasaan yang senang dan bahagia. Dan yang terakhir, zina mulut atau zina ucapan. Zina ucapan merupakan zina yang dilakukan dengan membicarakan lawan jenis dengan perasaan yang senang. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka daerah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kaki daerah, dan janganlah belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukum itu disaksikan oleh sekampung dari orang-orang yang beriman. Bahkan kini ada pula perzinaan yang dilakukan oleh manusia sesama jenis. Hal ini kemungkinan pernah disinggung oleh Rasulullah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, mengakibatkan berfakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam mereka akibat perilaku zina. Identitas generasi suatu keluarga akan rusak karena tidak dilihat oleh pernikahan yang loh jika wanita yang berzina hamil. Dan untuk menutupi aibnya, ia menggugurkan kandungannya, maka dia telah berzina dan juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Jika seorang tidak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan menikah. Hal ini selaras dan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai berikut: wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at menikah, maka menikahlah, sebab menikahi itu lebih mampu menundukkan, menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah penekan nafsu syawal baginya. Muslim. Demikian ceramah tentang zina yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.